Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Hardiana, NPM 24023117160 dari Laboratorium MSKBI, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat hasil studi kelayakan bisnis terhadap usaha sayuran. Nama usaha yang akan dijalankan adalah sayuran yang menjual berbagai macam jenis sayuran. Keunikan dari usaha ini adalah menjual dan menerima pesanan satu set sayuran seperti sayur bening, sayur sop, sayur asam, dan lainnya. Keunikan lain dari sayuran adalah sayuran instan yang siap dimasak, di mana satu set sayur sudah terdapat bumbu di dalamnya. Jadi konsumen tinggal memasak tanpa harus menyediakan bumbu yang lainnya. Nama sayuran ini mengandung dua makna, yaitu sayuran dalam bahasa Indonesia berarti sayuran yang siap untuk dimasak atau disayur, dan makna yang kedua adalah sayuren, yang berarti bahwa pemilik usaha sayur ini bernama Rendy Hardiana. Untuk tagline dari usaha ini yaitu gak nyayur, gak santuy, menggambarkan bahwa manfaat dari mengkonsumsi sayur begitu banyak, sehingga sesudah mengkonsumsi sayur akan merasa santuy, dan yang artinya tubuh yang mengkonsumsi akan lebih sehat dan bugar. Bidang usaha yang saya jalankan termasuk ke dalam bidang usaha manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Untuk sifat usaha yang saya jalankan termasuk sifat usaha followers, karena merupakan produk yang sudah ada tetapi belum populer di kalangan masyarakat Garut, khususnya di Kecamatan Karangpawitan. Ide bisnis ini juga muncul ketika saudara dan tetangga terdekat saya memiliki masalah dengan kesibukan mereka. Itu mereka sebagai ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan dan bekerja di instansi atau di perusahaan lain dan tidak memiliki banyak waktu untuk memasak bagi keluarganya. Dari sinilah saya berinisiatif untuk memulai usaha sayur instan yang dapat membantu menyelesaikan masalah para ibu rumah tangga yang bekerja yang memiliki waktu terbatas untuk memasak. Usaha yang saya jalankan ini menjual berbagai macam jenis sayuran dan menerima pesanan satu set sayur seperti sayur bening, sayur sop, sayur asam, dan lainnya. Pemilik usaha memasarkan produk menggunakan media sosial seperti media Instagram, WA, dan lainnya. Sistem penjualannya adalah pelanggan memesan sayuran kepada pemilik usaha toko sayuran lewat WhatsApp atau telepon, atau bisa lewat media sosial seperti IG, dan akan diproses pesanannya lalu dikirimkan sesuai waktu yang diminta. Untuk manfaat dari usaha ini yaitu memberikan keuntungan bagi saya khususnya sebagai pelaku bisnis dan menciptakan ide dan gagasan baru, memberikan laba, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang masih belum memiliki pekerjaan, dan juga yang berminat untuk bekerja pada usaha kami. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi memberikan manfaat juga bagi konsumen untuk mempermudah bagi para ibu rumah tangga atau untuk para wanita karir agar dapat memasak sesuai dengan selera yang mereka inginkan dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Untuk rincian proses kegiatan operasional pada usaha sayuran, yang pertama saya mencari produk sayuran bahan baku dari pasar atau petani, kemudian saya dikirim kepada tempat usaha saya dan dilanjutkan ke proses penyortiran produk sayuran dengan memisahkan kualitas produk yang baik dan kurang baik. Untuk selanjutnya kemudian masuk ke dalam proses pencucian. Nah, setelah proses pencucian ini dibagi menjadi dua. Ada sayuran yang disimpan sebagai
persediaan untuk stok penjualan sayuran utuh, jadi bukan sayuran instan. Dan untuk yang kedua yaitu ke tahap pemotongan sayuran dengan menggunakan alat potong secara manual, yaitu untuk penjualan sayuran instan. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan sesuai dengan jenis sayuran. Jadi yang dijual itu sayuran sop, untuk sayur sop, atau untuk sayur bening, atau untuk sayur apa. Nah, untuk yang selanjutnya itu packaging. Setelah dipotong, sayuran disatukan sesuai dengan jenis sayuran instan dan dilakukan pengepakan. Kemudian produk siap untuk dipasarkan. Untuk aspek sumber daya manusia, kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek SDM dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan usaha ini. Jadi kami menggunakan 3 karyawan untuk bekerja pada usaha kami. Nah, untuk keuangan, aspek keuangan, usaha sayuran ini membutuhkan dana sebesar 116.195.093 perak. Sumber dananya terdiri dari 2 sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman dari pihak lain. Nah, kami menggunakan pihak bank untuk modal pinjaman. Dan untuk modal sendiri, kami menyediakan modal sebesar 66.195.093 perak. Dan untuk sisanya 50 juta kami meminjam dari pihak bank dengan bunga rendah sebesar 14% selama 3 tahun. Nah, untuk harga pokok penjualan produk sayuran sebesar 14.720 perak. Nah, atau 15.000 sesuai dengan harga yang ditawarkan kisaran 15 sampai 20.000 per pieces. Nah, untuk berat per piecesnya itu kisaran 500 gram. Nah, dilihat dari payback period atau PBP, usaha ini dinyatakan layak karena memiliki payback period yang kurang dari umur investasi selama 3 tahun dan pengembaliannya selama 1 tahun 7 bulan 9 hari. Tingkat pengembalian bunga IRR lebih besar daripada tingkat bunga pinjaman kredit, yaitu 181,19%. Untuk NPV atau Net Present Value, usaha ini dinilai layak karena NPV bersifat positif atau dan lebih dari 0. Nilai Probability Index atau PI pada tahun pertama sebesar 1,167, tahun kedua 1,281, tahun ketiga 1,338. Maka usaha ini layak untuk dijalankan karena nilai PI atau Probability Index dikatakan layak apabila sama dengan 1 atau lebih dari 1. Neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Usaha dinyatakan layak apabila nilai dari total aktiva sama dengan nilai dari total pasiva. Dilihat dari aspek keuangan, usaha sayuran ini layak untuk dijalankan. Dalam aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, serta yuridis, usaha ini memberi dampak positif bagi lingkungan, yaitu menghasilkan limbah sayuran yang bisa digunakan sebagai pupuk. Selain itu, merangsang warga setempat untuk bertani dan kemudian hasil taninya dijual kepada usaha kami. Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar dengan berdiri usaha ini diharapkan dapat menjadikan lingkungan sekitar lebih dikenal dan dapat memajukan lingkungan dengan membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.